印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 371-375. Di pinggiran kolam Kaisar Xuanling, 9 ikan memainkan formasi naga secara mengesankan menjaga pintu masuk ke kolam Kaisar Xuanling. Tapi saat ini, di pintu masuk kolam Kaisar Xuanling, sosok hitam yang dipenuhi aura menakutkan perlahan berdiri di sana, seolah menunggu seseorang. Sosok hitam itu tidak terburu-buru, duduk di tanah, lalu menutup matanya sedikit. Begitulah, bahkan jika ada masalah di sini, ini akan menjadi yang pertama kalinya. Di dalam kolam Kaisar Xuanling, Mu Yingying dan Mu Feng juga memiliki pengalaman mereka sendiri. Sejak Mu Yingying memasuki kolam Kaisar Xuanling, aura yang agak rakus juga terpancar dari tubuhnya. Bagaimana dengan Xiao Yan dan yang lainnya? Setelah dipisahkan oleh kekuatan misterius yang tak tertahankan itu, Mu Yingying juga menemukan dirinya berada di atas batu. Hanya ada laut yang sangat tenang di sekitarnya. Dicampur dengan air laut keemasan, sepertinya ada kekuatan misterius di dalam air laut, yang membuat Mu Yingying juga penasaran dengan air laut keemasan ini. Xiao Yan dan aku seharusnya terganggu oleh kekuatan di kolam Kaisar Xuanling. Mu Yingying juga menggerakkan bibirnya sedikit, lalu dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, Mu Yingying juga dengan lembut menyentuh air laut keemasan dengan jarinya. Kekuatan yang sangat istimewa juga menyebar ke seluruh tubuh Mu Yingying. Sungguh kekuatan yang kuat. Tidak heran, Mu Yingying juga tertawa. Saat berikutnya, pada Mu Yingying, kekuatan tingkat kaisar pertempuran setengah langkah bintang 5 yang menakutkan juga meledak dalam sekejap, dan api biru juga perlahan menempel pada Mu Yingying. 3000 sutra plus yang sesuci elf api. Sepertinya mereka berdua juga terpisah dariku. Mu Yingying juga baru saja memancarkan kekuatannya yang luar biasa, mencoba menemukan Xiao Yan dan Mu Feng, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan nafas mereka. Roh misterius ini, area kolam kekaisaran juga sangat luas. Wanita yang cantik, loli kecil juga perlahan muncul dari air, memperlihatkan sepasang mata di atas air, tetapi yang aneh adalah pupil loli kecil ini benar-benar menyebarkan rasa yang sangat memutar. Setelah dengan hati-hati memeriksa bahwa tidak ada orang di sekitar, Mu Yingying juga merasa lega, dan kemudian tiba-tiba duduk di karang, menggulung roknya, dan memperlihatkan kaki gioknya yang sangat putih. Duduk sedikit, Yuzu melangkah ke kolam emas Kaisar Xuanling. Perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuh, tetapi saat berikutnya, kekuatan yang sangat murni juga mengalir perlahan ke arahnya di sepanjang kaki batu giok. Kolam Kaisar Xuanling ini benar-benar berbeda. Namun, kepadatan energi di sini bisa jadi sedikit terlalu rendah. Sepertinya tidak sia-sia mencari tempat dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Mu Yingying punya rencana, tapi dia tidak segera pergi, tapi kakinya yang giok sedikit berayun, lalu memercikkan air, bibir Mu Yingying sedikit terbuka, memperlihatkan senyuman yang sangat langka. Dengan senyuman itu, matanya bergerak sedikit, seperti peri. Jika saya harus mengatakannya terus terang. Tersenyumlah di seluruh kota dan tersenyumlah di seluruh negeri. Ini adalah metafora terbaik. Setelah bermain sebentar, Mu Yingying juga duduk di karang, dan kemudian botol giok yang agak indah muncul dari udara tipis di telapak tangannya. Di dalam botol giok, obat mujarab juga perlahan muncul di dalamnya. Ramuan itu memiliki pola yang sangat indah, dan bahkan melalui botol batu giok, orang bisa mencium aroma yang menyengat. Jika Xiao Yan ada di sini, dia akan menyadari bahwa pil obat ini adalah pil Doudi. Selain itu, Xiao Yan dapat mengetahui hanya dengan pandangan sekilas bahwa peringkat pil Doudi di depannya hampir sempurna. Karena, garis-garis indah pada Doudi pil ini jelas menggambarkan sebuah kebenaran. Itulah penyuling yang memurnikan pil obat ini. Kekuatannya jelas tidak buruk. Yang lebih menakutkan adalah bahkan Xiao Yan tidak bisa dibandingkan dengan teknologi pemurnian obat ini. Doudi pil. Mu Yingying juga menatap kosong ke pil di depannya, lalu berkata perlahan. Doudi dan adalah hadiah untuk 3 teratas dalam kompetisi penjarahan poin. Xiao Yan, Mu Yingying dan Mu Feng, masing-masing punya 1. Hanya saja sebelum memasuki keluarga kerajaan Xuanling, Zulao diam-diam memberikan pil Doudi kepada Mu Yingying dan Mu Feng. Tapi itu satu-satunya yang tidak memberikannya pada Xiao Yan.
Karena tujuan dari Dou Dipil ini adalah untuk secara langsung menaikkan pembangkit tenaga listrik di bawah level Dou di bintang 5 sebanyak satu level. Sebelum Xiao Yan hanya berada di tahap tengah Dou di bintang 4, Zulao juga takut Xiao Yan tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa, jadi dia tidak memberikannya kepada Xiao Yan dengan gegabah, karena takut dia akan melakukannya, telan sekarang, jika tidak, Dou Dipil ini juga digunakan untuk menembus Dou di bintang 5, yang paling ramah. Dan Mu Yingying sudah berada di tingkat Dou Emperor bintang 5 setengah langkah, dan Mu Feng juga merupakan kekuatan dari mendiang Kaisar Dou bintang 4, jadi Zulao juga memberi mereka pil Dou Emperor dari keduanya. Adapun Xiao Yan, dia setidaknya harus menunggu terobosan. Setelah Dou di bintang 4, Zulao hanya akan memberikannya. Aku sudah menjadi Dou Emperor bintang 5 setengah langkah. Aku tidak tahu apakah aku bisa menembus ke Dou Emperor bintang 5 dengan Dou Dipil ini. Saat berikutnya, Mu Yingying juga kembali ke akal sehatnya, dan kemudian perlahan-lahan memegang tangannya. Doudi dan Daudi. Meskipun Dou Dipil ini hanya berguna untuk Doudi bintang 5 dan di bawahnya, ini sudah menjadi Doudi bintang 5 setengah langkah, jadi juga dalam ruang lingkup penggunaan gelombang yang terbaik adalah menemukan tempat dengan energi yang kuat, di hal itu, genggamannya juga jauh lebih besar. Dengan sebuah rencana, Mu Yingying juga berencana untuk terbang, karena Mu Yingying juga merasakannya dalam kegelapan, ada juga tempat dengan banyak energi di kolam Kaisar Xuanling ini. Dikelilingi oleh api biru, dia berdiri tiba-tiba, miliknya jari kaki sedikit, dan dia berjalan di atas air. Seolah capung menyentuh air, itu cukup ringan. Hihi, Nona, jangan pergi gelombang. Tinggal dan bermainlah denganku, oke. Suara jernih bergema di samping Mu Yingying. Siapa ini? Mu Yingying juga memperhatikan situasi di sekitarnya setiap saat. Saat suara ini muncul, bahkan dengan kekuatan tingkat Kaisar Pertempuran Bintang 5 setengah langkah Mu Yingying saat ini, dia cukup bingung. Karena menurut persepsi Mu Yingying, sumber suara ini sebenarnya dari segala arah. Tidak dapat menemukan sumber suara sama sekali. Yang tidak diketahui adalah yang terburuk. Tetapi pada saat ini, Mu Yingying menunjukkan sisi yang sangat menentukan. Api biru-biru menyebar seketika, dan kemudian perlahan berubah menjadi sepasang baju besi di atas tubuh. Dengan armor api ini, Mu Yingying juga memiliki ketenangan. Lalu dia berhenti, jari kakinya di atas air, lalu Mei Mu perlahan melihat sekeliling. Api yang aneh. Ini sebenarnya sama dengan nyala api pada anak manusia itu. Suara loli kecil juga terdengar, dan saat berikutnya, pusaran besar muncul di permukaan air. Melihat hal tersebut, Mu Yingying pun menjadi waspada, karena sumber suara itu adalah pusat pusaran. Gelombang yang menakutkan. Mata indah Mu Yingying sedikit berkerut, dan kemudian menatap tajam ke pusaran yang berputar di atas permukaan air. Di pusaran itu, ada sosok yang sangat kecil, gulu-gulu. Lepuh besar juga keluar dari pusat pusaran, dan saat berikutnya, sosok loli kecil juga muncul. Hal pertama yang menarik perhatian Mu Yingying adalah sosok yang sangat kecil. Tampaknya sosok ini bahkan tidak setinggi 1 meter. Dibandingkan dengan Mu Yingying, dia terlihat sangat pendek, tetapi wajah halus Little Loli juga mengejutkan Mu Yingying, dengan mata dan rambut berair. Ini adalah rambut pendek sebahu, dan gaun malam hitam juga merupakan cara sempurna untuk menunjukkan sosok yang baru dikembangkan. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Selain itu, yang paling menarik perhatian wanita ini adalah matanya yang besar. Mu Yingying menatapnya sebentar, tetapi juga menemukan bahwa dia tampak sedikit ceroboh, dan segera menggelengkan kepalanya dengan keras, mencoba membuat dirinya sedikit lebih terjaga, lalu saat berikutnya, dia juga berkata, "Siapa kamu?" Dan mendengarkan nadamu barusan, kamu sepertinya telah bertemu orang lain dengan nyala api selain aku. Di mana dia? Mu Yingying juga tidak memberi kesempatan pada Little Loli untuk bernafas, dan kemudian mengajukan serangkaian pertanyaan. Karena satu-satunya orang yang memasuki kolam Kaisar Xuanling adalah mereka bertiga di paviliun dupa. Jika mereka juga memiliki kekuatan api yang sama. Itu hanya Xiao Yan. Kakak, kamu menanyakan pertanyaan seperti itu dalam satu nafas, bagaimana aku bisa mengingatnya? Loli kecil juga terlihat tidak berbahaya, matanya yang besar berair menatap Mu Yingying dengan ganas. Siapa kamu? Mu Yingying tidak melihat langsung ke mata besar Loli kecil yang berair. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Little Loli juga menyembunyikan senyumnya dan berkata pada Mu Yingying.
Mu Yingying mendengus dingin, dan kemudian api biru tiba-tiba berputar di sekitar tubuhnya, dan saat berikutnya, itu berubah menjadi tombak dan menyerang loli kecil itu dengan kejam. Sabu, tombak api energi biru-biru tiba-tiba datang ke sisi loli kecil pada saat berikutnya, dan yang mengejutkan, tombak agung itu mandek di sekitar loli kecil. Kakak, mengapa kamu tidak melakukan apapun jika kamu tidak setuju? Tidak ada yang menyukai gadis yang berkelahi dan membunuh. Little Loli juga mengeluarkan suara kecil, lalu dia melambaikan telapak tangannya yang berdaging dengan ringan, lalu Mu Yingying menyerang. Tombak energi yang datang ke sini juga berubah menjadi bubuk di seluruh langit, mengambang di permukaan laut. Sial, melihat ini, Mu Yingying tiba-tiba menyadari sesuatu. Karena pukulan yang baru saja dilakukan Loli kecil, kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan untuk memungkinkannya. Karena Mu Yingying sudah berada di tingkat Do Emperor Bintang 5,5 langkah saat ini, bahkan tahap akhir Do Emperor Bintang 5 biasa cukup sulit untuk dihadapi. Bagaimana mungkin wanita yang tampaknya lemah di depannya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di tubuhnya? Ngomong-ngomong, orang yang memiliki nyala api yang sama denganmu, kakak, dia mungkin mati tanpa penguburan ketika dia memasuki tempat misterius. Loli kecil juga berkata perlahan. Itu adalah misteri. Mu Yingying juga mendengus dingin, tetapi saat ini Mu Yingying tahu bahwa dia bukanlah lawan dari loli kecil di depannya ini, jadi dia segera berniat untuk mundur. Kolam Kaisar Xuanling ini tidak pernah datang ke orang yang begitu cantik selama bertahun-tahun. Kakak perempuan, bisakah kamu tinggal bersamaku? Murid Little Loli juga perlahan memancarkan gelombang, dan kemudian dia menatap Mu Yingying, mengucapkan sepatah kata satu kalimat. Aku tidak akan menemanimu. Mu Yingying juga berkata dengan lembut, dan saat berikutnya, kecepatannya tiba-tiba meroket, mencoba melarikan diri dari loli kecil ini. Aku telah ada di kolam Kaisar Xuanling ini selama 1000 tahun, dan tidak ada tempat di tempat ini yang bisa lepas dari persepsiku, jadi. Petik 2. Lebih baik menyerah. Saat berikutnya, sosok Little Loli juga membungkuk dan menghilang di atas air. Ketika Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dia tidak merasa putus asa sama sekali, tetapi terus mempercepat dan melarikan diri dari tempat loli kecil ini berada. Setelah kecepatan Mu Yingying meningkat, dia terus berjalan selama beberapa menit, meninggalkan jarak puluhan kilometer, dan kemudian jari kakinya sedikit menyentuh permukaan air, terengah-engah. Kakak perempuan, suara renyah juga langsung muncul di telinga Mu Yingying. Kemudian Mu Yingying juga melihat ini, permukaan air di depannya berputar, dan pusat putarannya adalah loli kecil itu. Brengsek. Kali ini, Mu Yingying juga memahami keseriusan masalah ini, dan segera matanya yang indah tenggelam sedikit, lalu dia menatap Little Loli dengan saksama. Kakak, mengapa kamu tidak bisa melarikan diri? Karena, aku penyihir di kolam kerajaan Xuanling ini. Setelah Loli kecil selesai berbicara, senyum aneh muncul di sudut mulutnya, dan saat berikutnya, ada gelombang menakutkan di pupil matanya. Di tubuh penyihir itu, mata besar berair itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Saat berikutnya, Mu Yingying juga jatuh ke dalam kelesuan dan lepas kendali. Aduh, kakak, sekarang kita bisa bersama selamanya. Penyihir itu juga tertawa aneh beberapa kali, lalu berjalan menuju tempat Mu Yingying berada. Apa yang baru saja dilakukan penyihir itu adalah salah satu teknik pesonanya. Teknik jimat ini memiliki tingkat keberhasilan yang besar bagi mereka yang kekuatannya lebih rendah dari miliknya, jadi Mu Yingying tidak memiliki pertahanan, jadi dia juga tertangkap. Pada saat ini, Mu Yingying berdiri di permukaan air dengan agak lamban, dengan mata terbuka, tetapi tidak bergerak, seperti patung. Hihi, kakak, ayo pergi, aku akan membawamu ke istanaku. Kita akan bersama selamanya. Penyihir itu juga dekat dengan Mu Yingying, hanya untuk menyadari bahwa wanita itu memancarkan aura yang sangat suci, seindah peri yang tidak memakan kembang api. Setelah melakukan semua ini, penyihir itu juga mengangkat telapak tangannya yang gemuk dan hanya ingin memeluk Mu Yingying, tetapi suara menakutkan bergema di ruang ini. Pindahkan dia. Kematian. Di atas permukaan air, ruang juga terdistorsi, dan kemudian gelombang yang sangat panas dipancarkan dari ruang yang terdistorsi. Kekuatan apinya tampak hitam aneh, tetapi kerusakan pada penyihir itu tidak rendah sama sekali. Sabu. Saat berikutnya, di ruang bengkok, api hitam dengan aura destruktif juga muncul dari udara tipis, dan kemudian menghancurkan tubuh penyihir dengan kejam. Kekuatan api suci.
Pada saat ini, penyihir itu juga memiliki kesungguhan yang langka di wajahnya. Karena serangan api hitam barusan, UU membaca www.ukansu.com telah memblokir semua rute pelarian di sekitarnya. Saat ini, penyihir itu memiliki berbagai tingkat kerusakan di sekujur tubuhnya. Telapak tangan gemuk itu juga terus mengeluarkan darah hitam. Sialan, benar-benar sial. Setelah penyihir selesai berbicara, dia tidak lagi ragu-ragu, dan dia tiba-tiba menutupi kepalanya dan terjun ke air. Satu pukulan, luka parah. Kekuatan api hitam ini sangat menakutkan. Di lantai 7 istana bawah tanah, ruang tertentu di sini juga terdistorsi. Pada saat ini, sesosok besar ditembus rantai, memancarkan api hitam yang sangat menakutkan dari atas ke bawah. Ying-Ying, cepatlah. Sebuah suara juga dimasukkan ke dalam ruang yang terdistorsi, dan ruang yang terdistorsi itu tiba-tiba tertutup pada saat berikutnya. Apa yang baru saja kamu lakukan? Saat berikutnya, nafas seperti naga raksasa yang terbangun tiba-tiba terdengar di lantai 7 istana bawah tanah. Hahaha, anjing tua manusia, tidak semudah itu melahap raja ini. Sosok yang tubuhnya ditembus rantai juga ikut tertawa. Kamu tidak akan bisa melompat terlalu lama. Orang tua misterius itu tidak peduli tentang itu. Saat berikutnya, lantai 7 istana bawah tanah juga kembali tenang, tetapi sudut mulut sosok itu ditembus oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya sepertinya membisikkan sesuatu. Batuk, batuk. Saat berikutnya, Mu Yingying juga kembali sadar, dan kemudian dia hanya merasakan perasaan lemah di tubuhnya. Yingying, ayo pergi. Suara yang kuat juga perlahan memasuki pikiran Mu Yingying. Saudara laki-laki. Mu Yingying mendengar kata-kata itu, pupilnya juga menjadi sedikit basah. Perasaan yang akrab ini jelas merupakan saudara laki-lakinya yang telah lama hilang. Kakak, apakah itu kamu? Di mana kamu? Mu Yingying hanya bisa berkata, saya dulu memiliki kehidupan yang mulus dengan saudara laki-laki saya, tetapi tanpa diduga, saudara laki-laki saya pergi selama setahun dan tidak pernah kembali. Tidak peduli bagaimana Mu Yingying menghubungi kakaknya, tidak ada berita. Saat ini, mendengarkan suara kakaknya, Mu Yingying. Namun, beberapa tanggapan terhadap Mu Yingying hanyalah kesunyian yang mematikan. Saat berikutnya, mata Mu Yingying tiba-tiba menyebar, dan dia mengalihkan pandangan ke permukaan kolam Kaisar Xuanling, dan kemudian kekuatan besar muncul dalam sekejap. Ditangguhkan di depan dada Mu Yingying, ada api biru yang sangat lemah. Api biru perlahan melayang di depan dada Mu Yingying, perlahan memancarkan kekuatan aneh. Kekuatan ini, bahkan jika itu adalah Xiao Yan, sangat ditakuti. Ruang itu sepertinya terbakar, dan aku tidak bisa menahan diri untuk sedikit gemetar. Bau apa ini? Di lantai 7 istana bawah tanah, lelaki tua yang telah menutup matanya sedikit membuka matanya seketika, dan persepsi besar langsung memenuhi lantai 7 dari seluruh istana bawah tanah. Saat berikutnya, persepsi lelaki tua itu juga terkunci di lantai pertama istana bawah tanah. Apa itu? Pria tua itu juga bergumam pelan, karena dari persepsinya, ada kekuatan api yang mengerikan yang tidak kalah dengan api suci di lantai pertama istana bawah tanah saat ini. Tidak baik, pria yang diikat dengan rantai di istana bawah tanah lantai 7 juga merasakan niat pria tua di depannya, dan segera berkata pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, api hitam di sekujur pria itu muncul dengan mengesankan, dan kemudian bercampur dengan kekuatan yang tak terbendung, meraung ke arah pria tua itu. Saat pria itu mengerahkan kekuatannya, rantai di sekujur tubuhnya mengencang dengan tiba-tiba, dan kemudian semburan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya, tetapi saat ini pria itu tidak terlalu peduli, dan matanya hanya merah. Menghadapi api hitam yang begitu ganas, Rao, dengan kekuatan lelaki tua itu, tidak berani mengambilnya dengan gegabah. Dia segera memusatkan perhatiannya pada api hitam, dan ketika dia menggerakkan tangannya, kekuatan yang menakutkan langsung menyamai api hitam itu. Nyala api saling berhadapan. Bum bum bum. Fluktuasi yang mengerikan juga meletus di ruang gelap ini. Brengsek. Kekuatan api suci ini telah ditekan, namun masih sangat menakutkan. Syukurlah, tempat ini dibuat khusus, jika tidak maka tidak akan mampu menahan serangan orang gila ini. Orang tua itu juga berkata perlahan. Saat serangan itu jatuh, pria itu juga berteriak seperti orang gila. Karena ketika pria itu meluncurkan serangan barusan, rantai yang mengalir di tubuhnya juga melonjak, membuatnya menderita 10.000 rantai. Yanzi, mengapa repot-repot dengan keluarga kerajaan Xuanling kami, selama kamu
Berjanji untuk tunduk kepada kami, maka kemuliaan dan kekayaan yang tak habis-habisnya akan ada di depanmu. Orang tua itu juga berbicara. Sekelompok orang munafik-munafik juga layak saya patuhi. Jika kamu ingin mendapatkan kekuatan sumberku, bisakah kamu datang dan mencobanya? Pria bernama Yanzi itu juga tertawa dan berkata dengan nada menghina. Hahaha, jangan khawatir, kamu tidak akan begitu keras kepala segera. Orang tua itu juga berkata perlahan. Kamu mengatakannya ratusan tahun yang lalu, dan itu sama sekarang. Yanzi mendengus dingin. Mendengar ini, lelaki tua itu tidak memperhatikan panas terik, memejamkan mata, dan terus berlatih. Kenapa kamu tidak bisa merasakannya? Di atas permukaan kolam Kaisar Xuanling, Mu Yingying juga berkata dengan tidak percaya. Kakak, bisiknya pelan. Beberapa dari mereka yang menanggapi Mu Yingying hanya terdiam. Saat berikutnya, Mu Yingying juga perlahan memadamkan api di depan dadanya. Kekuatan nyala api ini, saya khawatir perpaduan Xiao Yan dari 23 jenis kekuatan api yang berbeda tidak kalah. Kakak, kamu tidak bisa mengalami kecelakaan. Mu Yingying juga menggerakkan bibirnya sedikit, lalu berkata dengan sedikit khawatir. Setelah berpikir sejenak, Mu Yingying tidak berhenti, lagi pula, itu untuk mencegah penyihir itu kembali. Mu Yingying segera menuju ke tempat tertentu yang dia rasakan. Di mana? Itu adalah area inti dari kolam Kaisar Xuanling, tempat Xiao Yan mundur, tapi aku tidak tahu mengapa Mu Yingying ini tidak memiliki tanda Tian Muyu klan di tubuhnya, tapi dia benar-benar tahu area inti ini. Uhuk-uhuk, apa hubungan antara wanita ini dan yang ada di bagian terdalam dari istana bawah tanah? Penyihir itu juga menyelam ke dalam air, lalu perlahan pergi dari tempat Mu Yingying berada. Sebenarnya biarkan orang di bagian terdalam dari istana bawah tanah tidak ragu untuk mengambil gambar. Orang yang berada di bagian terdalam istana bawah tanah itu adalah peri petarung sejati. Penampilan penyihir kecil itu juga cukup tidak memuaskan, tetapi gaun malam di tubuhnya juga rusak parah, tetapi darah penyihir itu juga mengalir keluar. Bukan karena penyihir itu pergi saat itu, dia yakin dia akan dibunuh langsung oleh orang yang berada di bagian terdalam dari istana bawah tanah. Karena dia merasakan kehancuran nyata dari kekuatan barusan. Ini semua monster kecil yang datang kali ini. Setelah penyihir selesai berbicara, dia tidak melakukan apapun. Dia berjalan menuju kedalaman kolam Kaisar Xuanling, tidak tahu harus berbuat apa. Sabu-sabu, huhuho, sungguh kekuatan yang kuat. Di sisi lain, Mu Feng juga langsung dibenamkan ke dalam air, lalu berkata perlahan. Tapi aku tidak tahu kemana Xiao Yan dan Mu Yingying akan pergi. Setelah Mu Feng selesai berbicara gelombang, dia menikmati dirinya sendiri, karena kekuatan misterius di kolam Kaisar Xuanling, bahkan jika dia baru saja berhubungan dengan dia. Di dalam air di kolam Kaisar Xuanling, perasaan yang sangat nyaman menyebar ke seluruh tubuh dalam sekejap. Dou Di Dan. Sepertinya kali ini aku juga bisa menggunakan Dou Di Pil ini untuk menembus Dou Di bintang 5. Mu Feng juga tertawa. Meskipun Mu Feng hanya berada di puncak Kaisar Dou bintang 4, dia hanya selangkah lagi dari penyelesaian Kaisar Dou bintang 4, jadi dengan bantuan efek misterius dari Dou Di dan kolam Kaisar Xuanling, itu hal yang biasa. Dengan sebuah rencana, Mu Feng juga terjun ke kolam Kaisar Xuanling, dan semakin jauh dia pergi, semakin besar efeknya. Pada saat ini, Xiao Yan juga berada di tengah area inti kolam Kaisar Xuanling, dan kemudian dia duduk bersila, dan air di depannya yang berisi vitalitas yang sangat menakutkan perlahan-lahan melembabkan tubuh Xiao Yan. Ayo beri kamu beberapa tip. Melihat ini, Long Yi juga diam-diam tersenyum, dan saat berikutnya, Xiao Yan dilempar ke kolam oleh Long Yi. Kolam ini muncul saat Xiao Yan mengambil Origin of Life Stone, tapi meski areanya kecil dan hanya bisa meresap sampai ke leher Xiao Yan, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya juga perlahan menutrisi Xiao Yan. Adapun Mu Yingying, dia juga datang ke pinggiran pulau terpencil di mana Xiao Yan berada, dan menemukan bahwa dia tidak dapat memasuki pulau terpencil itu bagaimanapun juga, jadi dia segera menyerah, dan kemudian langsung mengelilingi pulau terpencil itu, menanggalkan pakaiannya, lalu perlahan berjalan ke laut, berendam di dalam air, hanya dahinya yang terlihat. Tubuh seputih batu giok juga muncul di kolam Kaisar Xuanling. Saat ini, mereka bertiga juga menikmati manfaat dari kolam Kaisar Xuanling ini. Di dalam keluarga kerajaan Xuanling, ada gerbang yang agak gelap, dan beberapa sosok perlahan muncul saat ini. Di antara mereka, ada satu orang yang bertanggung jawab atas Sulaiman yang berpartisipasi dalam persidangan Super Sekte.
Sulaiman, dalam 3 hari Xuanzan ini, adalah sekte yang cukup rendah hati, karena hanya ada sedikit hal yang keluar, dan murid-murid di dalam Sulaiman juga sangat rendah hati. Namun, meski seperti ini, ia tidak bisa menahan pamor Sulaiman ini. Lagi pula, adalah mungkin untuk berada dalam 9 sekte super di dalam Suantian Santian dengan sekte sebanyak bintang. Tidak ada yang bisa dipercaya tanpa latar belakang apapun. Beberapa orang perlahan memasuki sebuah ruangan, dan Wenzi juga dengan hati-hati memeriksa apakah ada orang yang mencurigakan, dan dengan lembut menutup pintu ruangan itu bersamamu. Tepat ketika Wenzi menutup pintu ruangan, sedikit fluktuasi spasial juga masuk dengan tenang, dan kemudian dia berdiri diam di sudut ruangan tertentu. Bagaimana keadaannya? Wenzi juga bertanya. Di dalam ruangan, cahaya redup juga bersinar perlahan, lalu terdengar suara darinya. Menurut penyelidikan kami, klan Medusa tidak tahu dari mana asal klan dengan darah ular piton menelan 9 warna itu. Sejak kedatangan klan ini, 9 suku besar yang awalnya saling berhadapan di klan Medusa semuanya menyerah pada pemerintahannya, tetapi hanya 3 suku yang menolak untuk mematuhi aturannya, tetapi darah ular piton menelan 9 warna tidak berdaya. Kekuatannya terlalu kuat, dan juga memiliki kekuatan yang menakutkan untuk menekan bidat dalam keluarga, sehingga ketiga suku itu juga ditekan. Master Sekte ke-12 Salomo juga berbicara perlahan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Oh, bagaimana dengan kekuatan piton penelan langit 9 warna? Wen Yi juga merespons dengan lambat. Jelas, meskipun dia membantu Raja Xuanling dengan satu tangan, Raja Xuanling juga menyembunyikan sesuatu darinya. Kekuatan piton menelan 9 warna itu biasa-biasa saja. Saya khawatir sekarang berada di level Kaisar Petarung Bintang 5. Tapi, Master Sekte ke-12 Solomon juga tampak ragu-ragu. Tapi apa? Tapi itu tidak masalah. Wenzi sama sekali tidak mengudara. Lagi pula, hubungan antara keluarga kerajaan Xuanling dan Sulaiman agak dekat, jadi tidak perlu mengudara. Lebih penting lagi, di samping Master Sekte ke-12 Salomo, ada 2 sosok misterius berjubah hitam. Bahkan Wenzi merasakan aura yang sangat menakutkan dari keduanya, jadi dia harus menurunkan posisinya. Sejauh yang diketahui Wenzi, Sulaiman memiliki total 12 ketua sekte. Dan yang di depannya, Master Sekte ke-12 Salomo, telah mencapai level Dou di bintang 7. Adapun Master Sekte lainnya, kekuatannya hanya lebih kuat dari 12 sekte Master ini. Namun, para ahli Solomon kami telah menyelidiki, dan sepertinya piton penelan langit 9 warna belum muncul sejak terakhir kali. Petik 2. Sepertinya mereka telah memasuki tanah terlarang keluarga Medusa mereka. Master Sekte ke-12 Salomo juga berkata. Benar-benar, Wenzi sangat gembira saat mendengar ini. Jika ular sanca penelan 9 warna ini tidak ada di antara keluarga Medusa, maka berurusan dengan keluarga Medusa cukup sederhana. Petik 2. Itu adalah tujuan rajaku, dan ular sanca penelan 9 warna ini. Dia telah memasuki area terlarang keluarga Medusa, dan kemudian kita akan dapat mengambil tindakan. Wenzi juga tertawa ketika mendengar ini. Yang mengatakan, jangan lupa bahwa area terlarang dari keluarga Medusa sangat aneh. Bahkan Master Sekte pertama kita tidak dapat mendeteksi apa yang ada di area terlarang. Petik 2. Dan area terlarang dari keluarga Medusa hanya dapat diakses oleh keluarga kerajaan dari 9 suku utama mereka, dan warisan di daerah terlarang sangat menakutkan. Jadi, kamu harus berhati-hati. Master Sekte ke-12 Salomo juga berkata perlahan. Wenzi mendengar kata-kata itu dan juga terkejut. Jika Master Sekte pertama Salomo ini tidak dapat menjelajahi area terlarang klan Medusa, saya khawatir tidak ada seorang pun di Xuan Santian yang tahu tentang area terlarang klan Medusa, hal-hal. Aku tidak tahu apa nama keduanya. Saat berikutnya, Wenzi juga menyadari bahwa masalahnya telah selesai, dan segera membungkuk dan berkata kepada 2 sosok misterius di samping Master Sekte ke-12 Salomo. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika kamu kembali, ingatlah untuk memberitahu Raja Xuanling bahwa rencana kita harus dilanjutkan. Dan area terlarang keluarga Medusa penuh dengan variabel, biarkan dia mengirim pasukan secepat mungkin. Setelah Master Sekte ke-12 Salomo berkata, dia juga mengenakan jubah hitam dalam sekejap, dan saat berikutnya, ketiganya juga menghilang di tempat ini, di ruangan gelap. Melihat fluktuasi ini, kekuatan keduanya pasti tidak akan lebih rendah dari Master Sekte Salomo ke-12.
Wenzi memandangi 3 orang yang menghilang dan berkata perlahan. Mungkinkah? Saat berikutnya, Wenzi juga mengingat sesuatu, dan dia juga memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya ketika dia bergabung dengan beberapa orang dari Burning Enchantcephaly. Saat berikutnya, Wenzi juga perlahan meninggalkan ruangan gelap, lalu berjalan menuju keluarga kerajaan Xuanling. Pada saat ini, di ruangan gelap, ruangnya sedikit terpelintir, dan kekuatan juga menghilang dari udara tipis. Tampaknya keluarga kerajaan Xuanling dan Sulaiman telah membuat langkah besar kali ini. Di sebuah ruangan, Penatua Zhu perlahan membuka matanya dan berkata sedikit. Raja, orang-orang Sulaiman ada di sini, kata mereka kepada saya, mari kita kirim pasukan secepat mungkin, jika tidak, begitu ular piton menelan 9 warna mendapatkan warisan keluarga Medusa, itu akan merugikan kita saat itu. Wenzi juga datang ke Raja Xuanling di sampingnya, katanya dengan suara rendah. Hehe gelombang iblis-iblis ini. Namun, efisiensi kerjanya lumayan. Silakan dan kumpulkan anggota Legiun Pencinta Naga lainnya secepat mungkin. Segera setelah berita menyebar, dikatakan bahwa keluarga kerajaan Xuanling kami mengirim pasukan untuk menyerang Medusa. Raja Xuanling juga menatap ke kejauhan, dan kemudian ada pandangan berbeda pada murid-muridnya. Itu benar, Raja. Selain Master Sekte ke-12 Salomo, ada 2 sosok yang sangat menakutkan di sampingnya yang datang ke kota Xuanling kali ini. Wenzi juga mengingat sesuatu. Hehe, sepertinya Solomon lebih cemas dariku. Namun, meski Zujin ini adalah aku harus memberinya 3 poin. Raja Xuanling juga berkata perlahan. Aku benar-benar tidak tahu. Dengan begitu banyak sekte, bisakah salah satu dari mereka menanganinya sendiri? Itu terlalu aneh. Tapi lupakan saja, ketika aku mendapatkan darah piton penelan 9 warna, apakah itu Seng Yan, Santian Suantian ini, atau bahkan Sulaiman, itu semua milikku. Hahaha, tawa yang mengerikan juga menyebar ke seluruh penjuru ruang. Wang, apapun yang terjadi, hidupku adalah milikmu, jadi apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Bahkan jika aku mengorbankan hidupku untukmu. Wenzi berkata dalam hati ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu perlahan mundur. Menit dan detik telah berlalu, dan Xiao Yan dan yang lainnya telah menghabiskan banyak waktu memasuki kolam kekaisaran Xuanling. Meskipun mereka berada di luar selama sehari, mereka dapat tinggal di kolam kekaisaran Xuanling selama 10 hari. Gulu-gulu. Di tengah area inti kolam Kaisar Xuanling, sosok kurus perlahan muncul. Sosok itu sebenarnya adalah Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan dikelilingi oleh api putih susu, dan kemudian perlahan-lahan tenggelam ke dalam kolam. Kolam ini juga aneh, hanya memiliki ruang yang sangat kecil, tetapi sangat cocok untuk Xiao Yan, seolah dibuat khusus. Pada saat ini, air keemasan di sekitar tubuh Xiao Yan juga perlahan merendamnya. Kemudian api putih susu di sekitar tubuh Xiao Yan juga menyebabkan air emas memancarkan suhu yang sangat panas. Energi emas di kolam Kaisar Xuanling ini benar-benar misterius. Petik 2. Tampaknya menyerap energi emas misterius ini terus-menerus mengkonsolidasikan alam jiwaku dan pertempuran Laut Qi. Xiao Yan juga bergumam di dalam hatinya, dan kemudian saat berikutnya, itu juga perlahan menjalankan Burning Jue. Pada saat ini, Xiao Yan tenggelam dalam air emas kolam Kaisar Xuanling, dan kekuatan emas yang ditangguhkan di samping Xiao Yan juga perlahan mengalir dari segala arah, dan kemudian semuanya mengalir ke tubuh Xiao Yan. Saat berikutnya, tepat ketika kekuatan emas hendak mengalir dan menghilang, Xiao Yan tiba-tiba membuka mulutnya, dan kemudian gelombang yang sangat menakutkan perlahan menyerap kekuatan emas yang kaya ke dalam perutnya. Alasan mengapa Xiao Yan tidak segera menyerap kekuatan hidup yang diberikan kepadanya oleh tuannya, Raja Naga Emas, adalah untuk menggunakan kekuatan hidup yang sangat kaya ini untuk mengejutkan Dou di bintang 4 menuju kesempurnaan. Lagi pula, Xiao Yan saat ini sudah berada di tahap tengah Kaisar Dou bintang 4. Setelah menyerap tubuh abadi, meskipun dia tidak membawa terobosan kekuatan pada Xiao Yan juga menemukan bahwa dia secara samar-samar menyentuh tahap tengah Kaisar Dou bintang 4. Ambang batas puncak, dan kekuatan kehidupan di depannya mungkin sangat menarik bagi pembangkit tenaga listrik tingkat Douxian, jadi Xiao Yan layak menggunakan kekuatan ini untuk menerobos Kaisar Dou bintang 4 untuk menyelesaikan kesuksesan. Oleh karena itu, Xiao Yan juga dibenamkan ke dalam air emas untuk pertama kalinya. Kolam terletak di luar ruang yang rusak. Saat sumber batu kehidupan di ruang yang rusak diambil, saat berikutnya,
Tempat kolam juga tiba-tiba runtuh, dan kemudian cairan air bercampur dengan nafas besar juga muncul keluar. Kolam yang muncul harus terhubung ke bagian paling tengah dari kolam Kaisar Xuanling, jadi berendam di sini juga sangat efektif. Pikir Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak berhenti di situ terlalu banyak, dan langsung terjun ke kolam, menikmati misteri kolam Kaisar Xuanling. Begitu dia memasuki air, perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, tetapi saat berikutnya, Xiao Yan juga terkejut menemukan bahwa ki pertempuran yang sedikit terkuras di tubuhnya sebenarnya memiliki pemulihan yang sangat jelas. Dan pemulihan ini jelas bukan yang dilakukan Xiao Yan, tetapi efek misterius dari kolam Kaisar Xuanling ini. Tempat ini benar-benar tempat yang bagus. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, cangkang keong di dadanya tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, dan kemudian Xiao Yan juga merasakan bahwa kekuatan tumbukan yang sangat bergejolak juga secara spontan dihasilkan di bawah kakinya. Ini seharusnya air yang menghubungkan seluruh kolam Kaisar Xuanling. Tidak heran efek ini sangat menakutkan. Xiao Yan juga bergumam, dan sekarang dia bisa merendamnya dengan percaya diri. Gelombang 8-1 gelombang. Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Aku hanya tidak tahu apakah kolam Kaisar Xuanling ini memiliki efek yang dikatakan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga menutup matanya, dan kemudian sekelilingnya kembali tenang. Dan aneh untuk mengatakan bahwa di air emas di kolam Kaisar Xuanling, dengan bertambahnya waktu pencelupan Xiao Yan, beberapa energi emas perlahan-lahan menyebar dari air, dan kemudian perlahan-lahan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa energi emas ini, dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Energi emas ini sepertinya tentang batu loncatan Kaisar Dou Bintang 6, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Akan lebih baik untuk menyerap lebih banyak. Di luar area inti dari area terlarang, sejak Xiao Yan masuk, pulau terpencil itu tampaknya memiliki kekuatan misterius, yang mengisolasi pulau terpencil ini. Rao karena Mu Yingying menemukan pulau terpencil ini, dan tidak ada cara untuk segera masuk. Setelah berpikir sejenak, Mu Yingying juga menyerah untuk memasuki pulau terpencil ini, dan kemudian kekuatan besar menyebar seketika, lalu dia juga melepas semua pakaian di tubuhnya. Kemudian masukkan air secara perlahan. Air di kolam emas Kaisar Xuanling berpadu sempurna dengan sosok putih giok Mu Yingying. Saat berikutnya, saya juga bisa melihat bahwa jejak kecil energi emas terus berkumpul dari segala arah, dan kemudian perlahan disuntikkan ke tubuh Mu Yingying. Sudah waktunya. Setelah 10 hari berendam, Mu Yingying tiba-tiba membuka matanya, lalu bibirnya bergerak sedikit, dan dia bergumam. Saat berikutnya, Mu Yingying juga mengeluarkan pil Doudi, lalu dengan lembut membuka botol dengan tangan gioknya. Segera, pil Doudi dengan garis-garis halus di sekujur tubuhnya juga muncul di telapak tangan Mu Yingying. Kali ini, terserah padamu. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia menelan pil Doudi, dan kemudian terus menyerap energi misterius emas di kolam Kaisar Xuanling. Ditambah kekuatan pil Doudi ini, saya khawatir ini hanya masalah waktu sebelum menembus bintang 5 Doudi. Melihat kembali Xiao Yan, pencelupan ini adalah 3 bulan. Bahkan jika dia berada di luar, 10 hari telah berlalu, dan hanya tersisa 10 hari sebelum dia meninggalkan kolam Kaisar Xuanling. Kolam Kaisar Xuanling ini benar-benar bagus. Xiao Yan juga berkata dengan sangat iri gelombang jelas, 3 bulan setelah menyerap kolam Kaisar Xuanling ini, di kedalaman alam jiwa Xiao Yan, miliki prototipe tertentu. Bahkan tempat yang menahan Douqi di tubuh Xiao Yan secara bertahap disempurnakan dari lautan Douqi. Ada fenomena samar menerobos penyelesaian Dou Emperor bintang 4. Sudah waktunya. Saat berikutnya, Xiao Yan juga tertawa. Jelas, saat ini, kekuatan untuk menyerap kolam Kaisar Xuanling telah mencapai titik jenuhnya. Ini akan membuang-buang waktu untuk terus seperti ini, jadi Xiao Yan juga melompat keluar dari kolam itu. Apakah Doudi bintang 4 berhasil atau tidak tergantung padamu. Xiao Yan juga bergumam. Saat berikutnya, Xiao Yan meletakkan benda bundar di telapak tangannya yang berisi kekuatan hidup, dan perlahan muncul di tangan Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum dengan sadar akan hal ini, dan kemudian tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, kekuatan hisap yang sangat besar juga. Menyerap semua energi kehidupan, sabu-sabu, sungguh kekuatan yang kuat. Ketika kekuatan kehidupan baru saja memasuki tubuh Xiao Yan, perasaan nyaman yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuh. Saat berikutnya, Xiao Yan juga mengendalikan kekuatan hidup ini.
Menghadap Fan Yan memutuskan untuk pergi, mencoba menyempurnakan kekuatan ini dengan Burning Jue, untuk menyerap kekuatan murni ini dan mendapatkan kekuatan promosi yang sangat besar. Untuk kekuatan hidup yang sangat besar ini, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Douxian cukup cemburu. Xiao Yan tahu bahwa dia tidak bisa tidak sabar, kekuatan hidup.